Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 18 Agustus, Pekan Biasa yang ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang taat kepadamu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan seorang pemuda kaya yang punya segala yang terbaik yang ditawarkan dunia, yaitu harta, kekayaan, dan kenyamanan. Ia datang kepada Yesus karena ia merasa kurang satu hal. Ia menginginkan kedamaian dan kebahagiaan abadi yang tidak dapat dibeli dengan uang, yang dalam bahasa Injil disebut hidup kekal. Sayangnya, jawaban Yesus sama sekali bukanlah yang ia inginkan. Sebagai seorang Yahudi, sejak kecil ia telah menjalankan perintah Taurat. Sekalipun baik, Yesus tahu ada masalah berat dalam hatinya yang dapat menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, yaitu kelekatan terhadap harta miliknya. Ia lebih percaya dan menaruh pengharapan dan keamanannya pada apa yang ia miliki. Ketika Yesus menantang dia untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya milik dan harta yang sejati, orang muda itu kecewa. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang paling kita inginkan adalah harta tertinggi kita. Tuhan sendiri sebenarnya harta terbesar kita.
Meninggalkan segala sesuatu yang lain untuk memiliki Tuhan sebagai harta kita seharusnya bukanlah kesedihan atau kekecewaan, melainkan sukacita yang terbesar. Menjual semua yang kita miliki dapat berarti banyak hal, seperti kenalan dan teman kita, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan saat waktu luang kita. Maka melalui sabdanya, Yesus menantang orang muda itu karena hatinya posesif. Ia takut memberi kepada orang lain karena takut kehilangan apa yang telah ia peroleh, apa yang ia miliki itu. Allah memberkati kita dengan kekayaan rohani yang jauh lebih besar daripada kesenangan sesaat dari kekayaan material. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, saudari-saudaraku yang terkasih. Apakah kita bersedia berpisah dengan apapun yang dapat menghalangi kita untuk mencari sukacita bersama Tuhan Yesus? Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menjalankan, melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan terutama, itu semua menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena dialah harta kekayaan terbesar yang kita miliki. Ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat memuaskan kerinduan terdalam di hati kami. Jauhkanlah kami dari sikap posesif dan tidak puas, serta berikanlah kami sukacita, karena hanya Engkaulah satu-satunya harta dan warisan hidup kami. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu, di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi,
gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.